Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Safina Fadli dengan NIM 202401010495. Video ini saya buat untuk memenuhi penilaian UAS mata kuliah Perekonomian Indonesia. Video ini akan berisi tentang ringkasan materi dari sesi 8 sampai dengan 14. Pertama ada ringkasan modul ke-8 yaitu tentang kebijakan moneter lanjutan. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan Bank Indonesia untuk mengatur jumlah uang beredar, menjaga stabilitas nilai rupiah, mengendalikan inflasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Modul ini menjelaskan perkembangan kebijakan moneter Indonesia dari masa kemerdekaan hingga krisis moneter di tahun 1997. Pada periode 1945 sampai dengan 1952, pemerintah menerbitkan ORI sebagai mata uang Indonesia dan mulai membentuk Bank Indonesia sebagai bank sentral. Selanjutnya, pada periode 1953 sampai 1959, sektor perbankan berkembang, namun Indonesia masih menghadapi inflasi dan defisit anggaran sehingga pemerintah menerapkan pengendalian kredit dan juga devisa. Pada periode 1959 sampai dengan 1966, pemerintah melakukan pengetatan moneter dan devaluasi rupiah untuk mengatasi inflasi. Memasuki masa Orde Baru, kebijakan moneter diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi melalui pengendalian inflasi. Nah, saat krisis moneter 1997, Bank Indonesia mengambil langkah menjaga nilai rupiah, mengendalikan likuiditas, serta memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Jadi kesimpulannya adalah kebijakan moneter ini dibentuk Indonesia agar terus berkembang sesuai kondisi ekonomi. Tujuan utamanya adalah menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, sekarang ringkasan modul ke-9 yaitu tentang keuangan negara. Keuangan negara adalah seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk pengelolaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan negara. Pengelolaan keuangan negara dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban dari sebuah anggaran. Dalam pengelolaannya terdapat beberapa asas penting, yaitu ada asas kesatuan, universalitas, asas tahunan, spesialitas, akuntabilitas, profesionalitas, dan proporsionalitas. Dan juga asas-asas yang lainnya seperti asas keterbukaan. Hal itu bertujuan menciptakan pengelolaan keuangan yang transparan dan mendukung good governance, serta pendapatan negara berasal dari pajak, penerimaan negara bukan pajak atau hanya PNBP, hibah, dan sumber lainnya. Sementara itu, belanja negara digunakan untuk membiayai pemerintahan, pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, subsidi, dan bantuan sosial. APBN berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur penerimaan dan pengeluaran negara agar pembangunan dapat berjalan dengan baik. Sebagai kesimpulan, pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara transparan, efisien, dan bertanggung jawab agar seluruh anggaran dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Ringkasan modul ke-10 yaitu kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional adalah kegiatan jual dan beli barang dan jasa antar negara yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga pertumbuhan ekonomi. Pemerintah membuat kebijakan perdagangan untuk mengatur kegiatan ekspor dan impor agar sesuai dengan kepentingan skala nasional. Perdagangan internasional terjadi karena adanya perbedaan sumber daya, alam, iklim, teknologi, dan kebutuhan setiap dari negara-negara tertentu
tertentu. Melalui perdagangan, negara dapat memenuhi kebutuhannya, meningkatkan devisa, memperluas pasar, membuka lapangan pekerjaan, dan memperoleh transfer teknologi dari negara lain. Beberapa kebijakan yang diterapkan pemerintah meliputi tarif impor, subsidi ekspor, pembatasan impor, pengekangan ekspor sukarela, dan persyaratan kandungan lokal. Kebijakan tersebut bertujuan melindungi industri dalam negeri, meningkatkan daya saing produk nasional, serta menjaga keseimbangan perdagangan. Kesimpulannya, pada materi atau modul ini, perdagangan internasional memiliki peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, devisa negara, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan perdagangan harus mampu menjaga keseimbangan antara kerjasama internasional dan juga perlindungan terhadap kepentingan ekonomi secara nasional. Selanjutnya ada ringkasan modul 11 yaitu materi tentang siklus bisnis. Siklus bisnis adalah perubahan naik dan turunnya aktivitas ekonomi suatu negara dalam periode tertentu. Siklus ini terdiri dari 4 fase, yaitu ekspansi, puncak, kontraksi, dan juga palung. Setiap fase mempengaruhi produksi, pendapatan, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia, siklus bisnis dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, dan stabilitas politik. Ketika kondisi ekonomi dan politik stabil, investasi dan kegiatan usaha cenderung meningkat. Sebaliknya, saat terjadi ketidakpastian, perusahaan dan investor biasanya lebih melakukan langkah hati-hati dalam mengambil suatu keputusan. Jadi kesimpulannya pada materi ini, memahami siklus bisnis sangatlah penting karena dapat membantu pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mengambil sebuah keputusan yang tepat untuk menjaga stabilitas dan juga pertumbuhan ekonomi. Jangan sampai ketika kita mengambil langkah yang salah dalam melakukan siklus bisnis akan menjadi kerugian tersendiri bagi negara maupun bagi pribadi kita sendiri. Modul 12 yaitu tentang sistem perekonomian yang ada di Indonesia. Sistem perekonomian Indonesia berlandaskan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sistem ini bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya yang adil dan juga merata. Salah satu bagian penting dalam sistem perekonomian adalah pembangunan daerah dan juga otonomi daerah. Pembangunan daerah bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan strata atau kualitas hidup dari suatu masyarakat tertentu. Sementara itu, otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai dengan kebutuhan dari masyarakatnya. Kesimpulannya adalah melalui pembangunan dan otonomi daerah, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Dan tidak ada lagi ketimpangan sosial serta kesenjangan yang menjalar di Indonesia. Modul 13 tentang pembangunan ekonomi Indonesia. Pembangunan ekonomi adalah proses meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan, dan pemerataan pembangunan. Tujuan utamanya adalah menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Keberhasilan pembangunan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sumber daya alam, kualitas sumber daya manusia, teknologi, investasi, dan juga kebijakan dari pemerintahannya sendiri.
Namun, Indonesia juga menghadapi tantangan seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Jadi kesimpulannya, pembangunan ekonomi harusnya dilakukan secara berkelanjutan agar pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat dan mampu meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia. Tidak hanya sebagian, tapi merata ke pelosok negeri yang ada di Indonesia. Nah, modul yang terakhir adalah sesi 14 tentang Bank Indonesia. Bank Indonesia atau BI adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang memiliki tujuan utama untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah sangat penting karena dapat menjaga daya beli masyarakat, mengendalikan inflasi, serta menciptakan iklim ekonomi yang kondusif bagi investasi dan juga pertumbuhan ekonomi. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia memiliki 3 tugas utama. Yang pertama adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Kebijakan moneter dilakukan untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dan menjaga tingkat inflasi agar tetap sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan pemerintahan. Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia menggunakan berbagai instrumen seperti penetapan suku bunga, acuan operasi pasar terbuka, serta pengaturan cadangan wajib minimum dari sebuah perbankan. Kedua, Bank Indonesia juga mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bank Indonesia bertanggung jawab memastikan seluruh transaksi pembayaran di Indonesia berjalan dengan aman, lancar, dan efisien. Sistem pembayaran tersebut meliputi penggunaan uang tunai maupun non-tunai seperti transfer bank, kartu debit dan kredit, KRIS, BI Fast, serta berbagai layanan pembayaran digital lainnya. Selain itu, Bank Indonesia juga merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan, mengedarkan, mencabut, dan menarik uang rupiah dari peredaran masyarakat. Ketiga, menjaga stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia berperan menjaga agar sistem keuangan tetap stabil sehingga mampu menghadapi berbagai risiko ekonomi. Bank Indonesia juga bekerja sama dengan lembaga lain seperti Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, dan pemerintah dalam menjaga stabilitas sektor keuangan nasional agar aktivitas perekonomian tetap berjalan dengan baik. Selain memiliki 3 tugas utama, Bank Indonesia juga memiliki karakteristik sebagai lembaga negara yang independen. Artinya, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Bank Indonesia tidak dapat dipengaruhi atau diintervensi oleh pihak manapun. Independensi ini bertujuan agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar didasarkan pada kondisi ekonomi dan kepentingan nasional, bukan kepentingan individu. Dalam kehidupan sehari-hari, peran Bank Indonesia dapat dirasakan melalui pengendalian inflasi sehingga harga barang lebih stabil, tersedianya uang rupiah yang layak edar, kemudian melakukan transaksi digital melalui KRIS dan yang lainnya, serta terciptanya sistem keuangan yang aman sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan di Indonesia. Sebagai kesimpulan, Bank Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia melalui kebijakan moneter, pengelolaan sistem pembayaran, dan upaya menjaga stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan, serta menjaga nilai rupiah agar tetap stabil di tengah perkembangan ekonomi nasional maupun global. Terima kasih.
saya sudah memaparkan materi dari 8 hingga sesi 14. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.